Nama saya Lona Fazira dari Prodi Hukum Tata Negara. Di video ini saya akan menjawab soal ujian praktek ibadah Ta'aruf A2 yang soal pertama jelaskan tentang kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan aduhiyah dan adahiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Keutamaan ibadah kurban dari Aisyah radhiyallahu Nabi SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibashi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Soal nomor 2, cara membimbing orang yang sedang sakratul maut. Pertama, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka mentelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan mengajari atau mentalkinkan orang yang sedang sekarat dengan kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkinkan dengan mengulang-ulang memperdengarkan kalimat La ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Yang ketiga, disunahkan membacakan surah Yasin kepada orang yang sekarat. Dan yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik yang ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar.
Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa washi' madkhalaha waksilha bil ma'i wassalji wal baradi wa nakiha minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu binat danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma lah tarimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna fil imani wal taj'al fi qulubina khilal ladzina amanu rabbana innaka ra'uful karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya praktek pidato dengan judul keutamaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, yang selalu memberikan kita nikmat sehat setiap harinya, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, tidak lupa pula sholawat seiring salam yang kita junjungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan diberikan syafaatnya di hari kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Sholat sebagai Tiang Agama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua yang hadir di sini. Hadirin yang berbahagia, diperintahkannya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah ibadah sholat bagi para umatnya. Sebegitu pentingnya ibadah ini hingga Nabi Muhammad harus pergi ke langit ke-7 bersama dengan malaikat Jibril. Tahukah kalian bahwa pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan 50 kali dalam sehari. Namun akhirnya berkat Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan keringanan untuk mengerjakan sholat selama 5 kali dalam sehari. Melaksanakan sholat selama 5 kali sehari saja sangatlah berat bagi sebagian orang lain. Bayangkan apabila kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat selama 50 kali dalam sehari. Hadirin yang berbahagia, ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Hukumnya adalah fardu ain, itu akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Oleh karena hukumnya yang wajib, sholat diumpamakan sebagai tiangnya agama. Apabila rumah atau bangunan tiada memiliki tiang, maka rumah atau bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Apabila seseorang yang mengaku beragama Islam tidak melaksanakan ibadah sholat, maka agamanya akan runtuh. Perintah mengerjakan sholat ini bahkan ada di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila kita melaksanakan perintah sholat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan perintah sholat 5 waktu ini. Adapun hikmah yang dapat kita dapatkan yaitu diantaranya adalah yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan sholat seolah-olah kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Oleh karena itu, sholat bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesadaran mengendalikan diri.
Ibadah sholat akan membuat hati manusia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat menjaga diri kita dari hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan manusia sebagai hamba yang lemah di hadapannya, akan membuat kita selalu terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surah An-Kabut ayat 45. Yang keempat, menanamkan perilaku disiplin dari terhadap waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Hal ini akan membuat kita disiplin dalam kehidupan kita, sehingga perilaku disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan hidup kita. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya masih banyak lagi hikmah dari manfaat sholat 5 waktu yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengerjakan sholat 5 waktu agar mendapat pahala dan terhindar dari api neraka. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaiannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nimah wa lahul fatwa lahud sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhisina lahuddin walau karihal kafirun. Selanjutnya doa sesudah sholat. Yang pertama ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika. Yang keempat, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahul alal ladzina min qablina. Yang kelima, La ilaha illallah wahidahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.